Dikisahkan ada sepasang suami istri yang sudah sangat tua tinggal di sebuah desa. Meskipun usia pernikahan mereka sudah lebih dari 60 tahun, tapi rupanya Allah tidak memberikan keturunan pun harta benda. Meskipun mereka berdua sudah bekerja keras menggarap sepetak tanah miliknya. Hasil kerja keras mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sebenarnya jauh dari kata cukup. Meskipun begitu, rumah tangga Pak Tua ini adem ayem dan selalu harmonis. Mereka selalu bersama, segala sesuatu mereka kerjakan berdua. Menyadari keadaan, mereka bersepakat untuk menghabiskan sisa hidup yang mungkin masih tersisa tidak seberapa, hanya untuk bertakarub kepada Sang Pencipta. Sehari-hari yang mereka kerjakan hanya beribadah. Mereka hadir di majelis taklim, mengikuti majelis-majelis zikir, istighosa dan lain sebagainya. Satu hal yang belum bisa mereka tunaikan adalah berderma dengan bersedekah atau zakat, karena mereka tidak memiliki apapun yang bisa dibagikan ke orang lain. Suatu pagi ketika mengikuti kuliah subuh di sebuah masjid, ustadz yang mengisi ceramah mengutip sebuah hadis. Mana koso malun bin sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan bersedekah, bahkan akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Sepulang dari masjid, suami istri itu berdua berembuk. Mereka ingin bersedekah, tetapi hanya rumah yang mereka miliki. Singkat cerita, mereka pun bersepakat. Rumah akan mereka jual. Separuh uang hasil penjualan akan diserahkan kepada takmir masjid, di mana pagi ini mereka mengikuti kuliah subuh, dan sisanya akan mereka gunakan untuk biaya pergi umroh. Selanjutnya mereka akan tinggal di rumah kontrakan. Para tetangga merasa heran dengan apa yang dilakukan suami istri yang miskin itu. Mereka menggunjingnya dengan sesamanya. Apa bukan bodoh? Gila, menjual rumah untuk kemudian tinggal di rumah kontrakan. Tetangga lain menjawab, mungkin mereka pikir Allah akan segera mengganti sedekah mereka berlipat ganda. Lalu mereka pun tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi Pak Tua dan istrinya sangat yakin. Tidak sedikit pun ada keraguan jika Allah akan mengganti infak mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Janji Allah yang disampaikan Rasulnya adalah mutlak benar dan tidak mungkin ingkar. Ketika sudah menyelesaikan semua kegiatan umroh di Tanah Suci, suami istri itu berjalan-jalan. Sehingga mereka pun melewati sebuah toko perhiasan yang menjual banyak jenis sepatu cincin yang sangat indah. Mendadak Pak Tua terbersit keinginan untuk melihat-lihat, siapa tahu ada yang cocok sebagai kenang-kenangan. Dari banyak batu cincin yang dipajang, ketika ditanyakan harganya, Pak Tua terkaget-kaget, karena tidak ada satupun batu cincin yang dijual yang bisa terbeli dengan sisa uang yang dia miliki. Pak Tua dan istrinya segera bergegas hendak pergi keluar dari toko. Baru beberapa langkah, tiba-tiba pemilik toko memanggilnya. Dengan bahasa isyarat, pemilik toko itu menyuruh Pak Tua mendekat. Kemudian dia bertanya dalam bahasa Arab. Walaupun tidak mengerti apa yang diucapkan, tetapi Pak Tua paham maksud dari pemilik toko. Ada perasaan takut dan khawatir dalam hati Pak Tua. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sembari berlalu. Tetapi sang pemilik toko itu menarik tangannya sambil menaruh sebuah cincin di telapak tangan Pak Tua. Pak Tua semakin gugup sambil meronta-ronta melepaskan tangannya. Tetapi pemilik toko seperti tidak hendak melepaskan tangannya dan berusaha menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami Pak Tua. Pak Tua teringat pasar di kampungnya yang acap kali kedatangan pedagang-pedagang yang entah datang dari mana. Menggelar dagangan di jalanan kemudian menghalau orang lewat. Dengan wajah garang memaksa orang untuk membeli dagangannya. Pada saat sedikit genting, datanglah seorang lelaki dengan wajah orang Indonesia, menghampiri seraya memegang pundak Pak Tua sambil berkata, "Kek, Bapak ini tidak memaksa untuk membeli, tetapi beliau berkenan menghadiahi batu mulia ini gratis untuk kakek." Sejenak Pak Tua bingung. "Iyakah? Tetapi," katanya tidak percaya. "Terima saja, Kek. Bapak ini bersimpati sama kakek. Dia melihat kakek pengen memiliki batu cincin, tapi uangnya tidak cukup. Ini bagian dari rezeki Allah untuk kakek," ujar pria berwajah Indonesia. Karena pemilik toko nampak ikhlas dan bersikeras, akhirnya Pak Tua pun menerimanya dengan ucapan terima kasih yang panjang. Pak Tua pun memasukkan cincin itu ke dalam saku bajunya.
Hingga kembali ke tanah air, cincin berbatu itu tidak begitu dia hiraukan. Disimpan saja dalam kotak yang ada di lemari baju. Pada suatu hari, suami istri itu menyadari jika mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa dimakan. Sementara dari hasil kebunnya yang tidak begitu luas, belum ada yang bisa dipetik untuk jadi bahan makanan atau dijual. Dengan cemas, istri Pak Tua berkata, "Pak, coba cincin yang dari Mekah itu dibawa ke toko emas, siapa tahu itu cincin emas." Pak Tua bergegas membawa cincin itu ke pasar. Dengan ragu dia menyodorkan cincin itu ke penjaga toko. "Saya mau jual ini," katanya. Setelah melihat dan mengamati, penjaga toko berkata, "Sebentar ya, Kek," katanya sambil berlalu dan menghampiri seorang lelaki paruh baya yang nampaknya pemilik toko. Lelaki paruh baya itu pun datang mendekat dan bertanya, "Benar kakek mau jual ini?" "Iya, tentu saja," jawab Pak Tua dengan wajah agak cemas. "Dari mana kakek mendapat cincin ini?" tanya pemilik toko. "Saya dihadiahi seorang penjual batu mulia di Mekah ketika umroh beberapa waktu lalu. Ini batu berlian yang sangat langka, Kek. Berapa kakek mau jual? Saya sangat menyukai berlian ini. Saya akan membelinya dari kakek." Pak Tua malah kebingungan. Dia tidak bisa menyebutkan angka untuk harga berliannya. Akhirnya pemilik toko pun menyadari jika Pak Tua ini tidak tahu apa-apa tentang berlian. Pada akhirnya dia pun menyebut angka untuk harga yang akan dia bayar. Pak Tua kaget bukan kepalang mendengar besaran jumlah uang yang akan diterimanya. Pemilik toko adalah seorang kolektor berlian sekaligus pedagang yang jujur, sehingga dia pun tidak mempunyai niat memanfaatkan ketidaktahuan Pak Tua soal harga barang yang dimilikinya. Kemudian pemilik toko menetapkan harga yang dirasanya adil untuk dirinya dan untuk Pak Tua. 5 miliar rupiah. Deal. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Demikianlah Allah sudah menepati janjinya mengganti infak sedekah dari Pak Tua ini dengan berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab.